Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah puncak daripada kesuksesan kita di muka bumi. Tidak ada yang lebih afdal kecuali menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang menuntut ilmunya Rasulullah, dia mendapatkan ilmu tersebut, tentunya dia harus mengamalkan. Lebih-lebih lagi dia wajib untuk mengajarkan. Baligh walau ayat, sampaikan walaupun satu huruf. Maka seseorang yang menyampaikan dakwah di jalan Allah, beliau Habib Umar mengatakan harus tahu kondisi. Orang yang mau dakwah menyampaikan pesan-pesan Nabi Muhammad, hendaknya dia tahu situasi, tahu kondisi, dan tahu waktu. Sebab jika pesan-pesan Rasulullah disampaikan, pesan yang baik disampaikan bukan pada waktu yang tepat, akan menjadi konflik. Pesannya bagus, tinggalkanlah minuman keras, tinggalkanlah perjudian. Yang diajak ngomong orang yang lagi mabuk, yang diajak ngomong orang yang lagi kalah judi, ya tambah ngamuk. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu harus tahu waktu. Lihat dulu ini waktunya tepat atau tidak. Dia dalam keadaan habis sholat asar, dia mandi sore, lagi minum kopi sama minum kopi sama makan suguhan. Makan jajan, makan roti, sampaikan, mohon maaf Pak, Bapak kalau parkir mobil itu kurang minggir sedikit. Jadi kalau kurang minggir, kayaknya tidak mengganggu jalan. Itu tepat waktunya. Bukan ketika pas sumpek pulang kerja dia capek-capeknya, Pak mohon maaf Pak, mobilnya kurang minggir kalau parkir. Mau apa kalau saya parkir di tengah-tengah? Ini bukan jalannya sampean. Akhirnya seperti itu. Jadi ketika menyampaikan tahu waktu, tahu situasi, tahu kondisi. Pesan-pesan Nabi Muhammad ini semuanya baik, semuanya indah, semuanya wajib disampaikan. Tetapi jika sang penyampai tidak tahu waktu, tidak tahu kondisi, maka menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya saat ini. Ini banyak orang yang ceramah, tapi nggak tahu kondisi, nggak tahu waktu, nggak tahu situasi. Akhirnya menjadi perpecahan di antara umat Islam. Misal, seseorang mengatakan di dalam hukum untuk masalah riba haram. Riba ini haram. Siapa yang mengingkari riba ini haram? Yang tidak mengingkari, yang mengingkari siapa? Tidak ada ulama. Yang mengingkari riba itu pasti haram. Tatkala kita diundang di bank konvensional, ya kita jangan menyampaikan bab riba. Sampaikan masalah sholat, sampaikan masalah zakat. Jangan sampai bersinggungan dengan orang yang mendengarkan. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Da'watu Tammah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bih. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, di dalam pesan, fa'lamu,
ketahuilah bahwa orang awam ini membutuhkan daripada nasihat. Orang yang tidak mengerti ilmu agama ini membutuhkan nasihat. Tetapi nasihat itu jangan sampai membuat dia semakin jauh dan merasa terbebani di dalam syariat. Sebagaimana diceritakan bahwa ada seorang raja dari Maroko. Ini salah satu bentuk penyampaian. Ada seseorang dari Maroko, raja dari Maroko. Raja ini telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Maka raja ini mengumpulkan semua ulama, semua cendekiawan Islam untuk bertanya, apa kafarah yang harus saya lakukan? Maka dikatakan oleh beberapa imam yang ada di sana, yang bisa menjawab daripada pertanyaan ini adalah Al-Imam Musa bin Ujail. Beliau ini mengatakan, wahai raja, engkau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh yang namanya bolong. 60 hari 2 bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di pagi hari. Jadi dia membatalkan puasanya dan dia menjima istrinya, maka hukumnya dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Di hari 59 engkau putus, maka engkau mengulangi dari awal lagi. Jadi selama 60 hari itu nggak boleh putus. 40 hari sudah dapat 58 hari, 59-nya dia nggak berpuasa, bagaimana? Ngulang mulai pertama lagi. Ini daripada orang-orang yang melakukan hubungan di siang hari. Ketika jawaban itu disampaikan, maka ulama yang lainnya ketika pulang disampaikan, wahai imam, engkau tidak menyebutkan bahwasanya membebaskan budak dan memberikan makan fakir dan miskin. Kata imam tadi, ini yang saya ajak omong itu raja. Raja itu punya segalanya, dia punya budak, dia punya harta. Memberi makan uang 60 orang itu kecil bagi dia. Membebaskan budak juga kecil. Tatkala aku menyampaikan 2 lagi opsi yang lain, dia akan meremehkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kondisi ketika menyampaikan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi benar-benar tahu ketika menyampaikan suatu hukumnya Allah, ketika menyampaikan daripada segala perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan, tahu kondisi, tahu yang diajak ngomong itu siapa. Nah, apabila tidak, ini akan menyebabkan kerusakan, akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan permusuhan. Lah orang sekarang ini nggak tahu kondisi masalahnya, nggak tahu kondisi, nggak tahu situasi. Yang penting menyampaikan, benar yang disampaikan itu bagus. Tapi belum tentu yang disampaikan bagus itu menyebabkan satu yang membuat persaudaraan kita semakin kuat. Belum tentu.